Teman-teman, karena alam kubur itu bekalnya bukan bekal dunia, maka Anda tidak akan pernah bisa membawa cahaya dunia ke alam kubur. Maka saya ajak Anda pada malam hari ini, coba ayo kita berubah. Tolong pikir baik-baik, tidak akan ada yang abadi. Dan besok pun belum tentu hidup. Demi Allah saya katakan, Allah bisa mewafatkan kita pada malam hari ini. Saya cuma mau tanya sebentar aja merenungkan. Tolong tanya pertanyaan saya ini, tanyakan pada diri Anda sebelum tidur. Kalau Allah wafatkan Anda pada malam ini, sudah siapkan Anda dengan bekal pulang? Batas waktu sholat Isya, apakah boleh dilakukan jam 1 pagi? Isya itu batasnya malam. Kalau berakhir malam, ya selesai Isyanya. Kapan batas malam itu? Jangan dihitung pakai waktu ya. Dihitungnya pakai penggunaan dalam kalimat Al-Quran. Perhatikan sini. Sholat Isya itu ada, saya akan berikan satu kabar yang sangat dahsyat. Ada dosa yang bisa melebihi Fir'aun dari perbuatan zina. Dosa yang bisa melebihi Fir'aun. Nanti maaf ya, tolong catat kalimat saya ini. Orang yang sengaja tanpa dibenarkan secara syar'i karena darurat tertentu dan tidak dibenarkan oleh syariat, sengaja mengaborsi janin yang ada dalam kandungannya, itu perbuatan dosanya melebihi dosa Fir'aun ketika membunuh anak-anak yang baru lahir. Dari mana menyimpulkannya? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 49, paling kiri sebelah atas. Jadi kasus beda dengan tinjauan medis ya. Kalau secara medis ini nggak bisa, ya kalau nggak ibunya ini bisa anaknya. Dan dilihat, dicek semuanya, jelas semuanya, maka itu ditoleransi secara syariat, dibolehkan. Tapi kalau sengaja nih, ini kasusnya banyak sekarang. Bayi ditemukan, ada janin dikubur hidup-hidup, ada macam-macam dan sebagainya. Perhatikan baik-baik. Atau bahkan yang paling menarik, maaf. Kenapa begitu mudah mengeluarkan uang pada kepentingan mal, sementara pada kepentingan mal itu sulit dikeluarkan dengan baik? Zakat mal luar biasa, zakat mal ditahan-tahan. Silakan bandingkan. Anda ke mal kalau belanja 50.000 rasanya malu. Infak 50.000 kebanyakan. Cek. Ya. Saya suka bingung saya. Ada orang pengen masuk surga, tapi ketinggalan pahala surga nggak diambil. Kalau ketinggalan dunia dikejar-kejar. Ibu punya handphone nih. Maaf ya. Ibu keluar dari sini, handphonenya ketinggalan di sini. Balik lagi nggak ke sini? Balik, padahal handphone 3315 Nokia. Masih balik. Ada data Ustaz di dalamnya. Saya tanya pada Anda keluar dari sini ketinggalan sholat sunnah. Balik lagi nggak? Padahal itu yang mengantarkan Anda ke surga. Tapi kalau ditanya, hebat betul. Maunya kemana Bu? Surga Firdaus ya, bersama Nabi. Sama Nabi. Ya, Adam manusia diberi oleh Allah isyarat kemanusiaan, diizinkan oleh Allah berbuat salah. Maka ketika Adam berbuat kesalahan itu, dengan izin Allah diberikan jalan untuk kembali, jalan taubat tadi, untuk memberi petunjuk kepada kita anak cucunya yang bukan nabi, karena kita bukan maksum. Setan salah, setan gak mau taubat, ditawarkan taubat, sombong, ingin membuktikan kehebatannya lebih unggul dibandingkan manusia. Setan salah, setan gak taubat. Manusia salah, sifat manusia taubat. Jadi kalau ada manusia hidup di bumi salah, gak mau taubat juga, patut ditanya, dia manusia atau bukan? Orang-orang yang rajin bangun malam, itu orang-orang yang mendapatkan pujian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Anda ingin melihat orang yang dipuji Allah, itu lihat orang yang sering bangun malam, tahajud. Di antara dalilnya Quran surah ke-32 ayat ke-16. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setelah kita sujud itu ayat sajadah, Allah terangkan. Itu indah sekali kaitannya. Nih, di antara orang sujud ini ada yang lebih hebat lagi. Kalau Anda salat subuh baca misalnya ayat sajadah, sujud, Allah terangkan. Di antara sifat orang yang rajin sujud ini adalah orang-orang yang rajin tahajud. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka sering menghindari tempat tidur di malam harinya. Maksudnya apa? Rajin tahajudnya. Ada orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kebiasaan malamnya dia menghindarkan diri dari tempat tidur. Maksudnya bukan nggak tidur, rajin bangun malamnya, rajin bangun. Hijrah itu penting, iman itu dibutuhkan, tapi ilmu itu juga mendukung. Kalau nggak ada ilmu berbahaya. Saya punya teman di pesantren dulu, berhijrah dia, Masya Allah. Malam Jumat pertama dia merubah, malam sholat, lama dia sholat itu. Subuh saya berangkat ke masjid, saya lihat dia tidur. Saya bangunkan, ayo, ya berangkatlah saya. Pulang dari masjid, posisi nggak berubah, tidur juga. Saya pikir teman saya udah sholat nih. Jam 9 saya masih lihat tidur, saya bangunkan.
kamu sudah sholat subuh belum? Dia bilang, Adi, gimana sih kamu? Saya sudah jamak tadi dengan tahajud. Kalau berhijrah tanpa ilmu, berantakan antum. Nah, ini penting saya sampaikan untuk poin-poin ini, supaya kita mengerti gitu. Ada sesuatu yang mesti berubah dalam kehidupan kita. Cuman dasarnya mesti lebih. Duhai teman-teman, Anda yang bekerja di birokrasi, sudahkah meniatkan pekerjaan Anda sebagai ibadah karena Allah? Di diplomasi, apakah tugas diplomasi Anda diniatkan sebagai ibadah karena Allah? Duhai juga kami para ustadz, apakah benar ceramahnya diniatkan karena Allah? Jangan-jangan selama ini menyampaikan segala hal tujuannya ternyata bukan ibadah. Atau lebih besar lagi, apakah selama ini dari sejak tidur sampai bangun tidur lagi, kegiatan kita sudah menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba dicek, hati-hati. Setan itu memang luar biasa buruknya, jahatnya. Dia sudah memohon kepada Allah lewat proposalnya di Quran surah keempat. Ya Allah, aku memohon kepadamu, berikan aku kesempatan untuk bisa mengambil bagian dari jiwa manusia supaya aku berikan was-was, aku goda. Aku akan berikan angan-angan ke jiwa mereka. Makanya manusia itu kadang sering berhayal, imajinasi yang gak jelas, kan? Nah, hati-hati, terutama di tempat-tempat kotor. Setan kan senang di tempat-tempat kotor. Yang banyak kotoran di mana? Di toilet. Makanya jangan heran kalau orang banyak ke toilet itu berimajinasi. Berimajinasi, mencari inspirasi. Ada keluar cepat. Ya, kerjakan, cari tempat-tempat yang baik. Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dalam salatnya. Siapa orang lalai ini? Maaf, alladzina hum yuraun, orang yang ria. Ria. Kemarin belum punya motor, ke masjidnya biasa-biasa. Begitu punya motor, padahal ini Masjid At-Taqwa, ini rumah dia, muter dulu ke komplek lain. Ayo Pak ke masjid, kapan lagi ke masjid? Padahal ini motor saya. Ria. Jadi imam, begitu imam sholatnya misalnya maaf, maghrib bagus suaranya, dipuji oleh orang lain, Masya Allah Ustaz suaranya bagus, menyentuh hati saya. Begitu sholat isya dibuat-buat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Masya Allah. Tadinya nggak begitu, begitu dapat pujian jadi berubah, dosa, celaka. Anda bisa bayangkan jadi imam masih celaka. Anda kadang-kadang jadi makmum aja, kadang-kadang. Dan ini mau meninggalkan sholat, Anda ada di mana? Maaf ya teman-teman, kalau kaya di dunia, jangan bangga dulu. Karena selesai meninggal, kekayaan itu sudah selesai. Hilang. Karena hidupnya sementara. Tapi kalau di akhirat kan abadi sifatnya. Nggak ada meninggal lagi. Jadi kalau Anda misalnya fakir di akhirat, itu fakir terus. Kalau kita kaya dunia dan disebut miskin dunia, nggak usah khawatir. Kalau sudah meninggal, statusnya sama, almarhum. Tempatnya sama, kembali ke tanah. Dan nggak ada yang dibawa. Coba cek teman-teman Anda, adakah yang meninggal dikuburkan dengan rumahnya, mobilnya, asetnya, bahkan handphonenya? Pernah dengar ada orang bikin wasiat, sayang, kalau papa wafat, kuburkan dengan handphone ini. Kalau kangen, biskol aja. Nggak ada. Silahkan. Semua nggak ada, selesai statusnya. Tapi kalau Anda miskin urusan akhirat, miskin selamanya. Kalau kaya, kaya selamanya. Makanya orang takwa itu takut kalau ke akhirat punya masalah, sering dia istighfar.